Setelah berbagai usaha menyembunyikan sepatu bolong dari daun pisang, plester warna-warni, hingga kantong kresek hitam, Raka tetap tak bisa lari dari kenyataan. Upacara tetap dimulai. Angin bertiup dan seluruh sekolah segera tahu rahasia besarnya. Siswa-siswi berbaris rapi di bawah tiang bendera. Raka berdiri di barisan belakang, bahunya agak membungkuk. Keringat dingin mulai turun dari pelipis. Meski matahari belum muncul sepenuhnya, ia mencoba berdiri tenang seperti yang lain. Tapi matanya tak henti-henti melirik ke bawah, tepat ke arah sepatunya yang terbungkus kantong kresek hitam seperti hadiah ulang tahun yang dibungkus buru-buru. "Tenang kak, semua baik-baik aja, mungkin," bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan diri seperti motivator yang putus harapan. Kantong kresek itu sudah robek sedikit di sisi kiri. Sobekannya kecil, memang, tapi cukup untuk membuat degup jantung Raka naik satu level. Plester pink yang ia tempel di bagian bawah, yang awalnya ia kira bisa jadi tameng terakhir, sekarang sudah lepas setengah, melambai-lambai seperti bendera putih tanda menyerah. Upacara berlangsung hening. Suara pembina upacara menggema pelan lewat pengeras suara sekolah yang kadang bunyinya sember. Semua siswa berdiri diam, khidmat. Tapi di barisan paling belakang, Raka sedang melawan badai yang tak terlihat. Angin bertiup lagi, bukan angin besar, tapi cukup untuk membuat kantong kresek hitam di sepatunya berkibar seperti bendera perang. Kresek yang sudah mulai sobek sejak tadi itu, kini sobekannya makin lebar, perlahan membuka seperti pintu rahasia yang tak diinginkan siapapun. Dan saat Raka mencoba tetap diam, plester pink legendaris yang setengah menggantung tadi akhirnya jatuh ke tanah. Ia jatuh pelan, mendarat dengan lembut di kaki Raka, seolah berpamitan. "Maaf ya kak, aku udah berjuang sejauh ini." Dan kini kedua jempol Raka menyembul bebas ke dunia. Siswa-siswa di dekatnya mulai cekikikan pelan. "Lihat tuh, jempolnya keluar semua, ventilasi alami woi." Suasana meledak. Beberapa siswa dari berbagai barisan mulai menoleh. Ada yang ambil foto diam-diam, ada yang sengaja batuk palsu sambil ketawa. Bahkan barisan depan mulai melirik ke belakang. Itu Raka ya? Bolong banget tuh sepatunya. Kok bisa jempolnya ngacung begini sih? Hahaha. Raka menunduk, tangannya refleks menutup sepatu. Tapi sudah terlambat. Guru piket terkenal galak, perfeksionis, dan sangat tidak suka kalau upacara tadi jadi ajang kelakuan aneh. Langkahnya cepat, sepatunya berdetak keras di atas paving, dan ekspresi wajahnya kering dan datar, tapi menyimpan kemarahan yang mulai naik ke ubun-ubun. Raka menelan ludah, tubuhnya kaku, jempol kakinya masih live show, dan sekarang yang mendekat bukan teman, tapi petugas disiplin utama sekolah. "Kenapa ribut? Siapa yang tidak disiplin di barisan?" Semua hening seketika, kecuali satu suara kecil di tengah-tengah kerumunan. "Itu pak, ada jempolnya pak." Raka kini benar-benar ingin pingsan. Dia tak bergerak, tak berkedip. Ia merasa seluruh dunia kini hanya terdiri dari dua jempol, satu kantong kresek robek, dan tatapan maut guru piket. Meski wajahnya sudah merah seperti tomat direbus dan lututnya gemetar seperti jeli belum dingin, Raka tetap berdiri tegak di barisannya. Ia tahu semua mata mulai melirik ke arahnya, entah karena penasaran, bingung, atau siap ketawa. Tapi kali ini ia tidak mau lari, tidak lagi. Raka menarik napas panjang. Dalam dadanya ada perang antara rasa malu yang ingin kabur dan keberanian kecil yang baru saja bangkit. "Udahlah, malu sekalian aja, yang penting gue gak kabur," bisiknya dalam hati. Lalu ia mengangkat dagunya pelan, menegakkan tubuh, membuka sedikit kakinya agar sepatunya yang terbungkus kantong kresek robek dan dua jempol menyembul terlihat jelas. Ia berdiri seperti prajurit kalah perang yang menolak bersembunyi, tidak bangga tapi juga tidak menyerah. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, Raka menatap ke depan, bukan ke bawah. Raka menahan air mata yang mulai menggantung di pelupuk. Ia berusaha tetap diam, tetap tegar, tapi dadanya terasa sesak.
seperti ada batu besar yang tak bisa diangkat. Pandangan matanya menyapu barisan teman-teman. Wajah-wajah yang dulu sering tertawa bersama, saling melempar candaan di kelas, bahkan pernah rebutan gorengan di kantin. Sekarang justru merekalah yang tertawa paling keras. Tawa itu menusuk, bukan karena lucu, tapi karena datang dari orang-orang yang dulu ia anggap teman. Matanya berkaca. Sekali, dua kali ia menunduk, ingin menyembunyikan wajah, ingin kabur, berlari, atau pura-pura pingsan mungkin. Tapi ia tetap bertahan. Kakinya tetap berdiri di tempat, meski lututnya lemah. Jempolnya tetap menyembul, meski hatinya ingin menyembunyikan semuanya. Kenapa sih orang lebih suka tertawa daripada mengerti? Pertanyaan itu menggema pelan di kepalanya, seperti bisikan kecil yang terus berputar. Raka tahu ia bukan anak populer, bukan anak kaya, bukan anak pintar yang disegani. Tapi salahkah jika ia hanya ingin dihargai? Bukan karena sepatunya mulus, tapi karena ia berani datang ke sekolah meski serba kurang. Tawa itu tak berhenti, tapi dalam hati Raka perlahan muncul suara lain, lebih pelan, lebih tulus, dan lebih kuat dari ejekan manapun. Setidaknya aku jujur, aku nggak pura-pura kuat. Aku cuma berusaha tetap datang, meski sepatuku bolong. Suasana gaduh perlahan berubah saat suatu suara terdengar lantang. Cukup, semua menoleh. Kenapa sih kalian tertawa? Emang kalian gak pernah susah? Kalian pikir semua orang bisa beli sepatu baru setiap kali rusak? Lebih baik sepatu bolong daripada hati yang bolong karena suka menghina orang lain. Suara berubah 180 derajat. Suara angin lebih keras dari suara manusia. Semua diam. Guru juga ikut menunduk. Raka terkejut. Ia menatap Gibran. Kenapa dia bela aku? Air mata Raka akhirnya jatuh. Tetes pertama menyusuri pipinya pelan, seperti air hujan yang jatuh dari atap setelah lama tertahan. Tapi bukan karena malu, bukan karena ejekan yang masih terdengar samar di belakang. Air mata itu jatuh karena rasa lega dan terharu. Lega karena ia sudah melewati momen paling memalukan dalam hidupnya dan tetap berdiri. Terharu karena ia sadar, walaupun tidak ada yang membela, ia telah membela dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, Raka menghapus air matanya menggunakan lengan seragamnya. Sedikit basah, sedikit kotor, tapi tak apa. Itu bukan air mata kekalahan. Itu air mata yang lahir dari keberanian kecil seorang anak yang selama ini diam. Senyum kecil muncul di wajahnya. Tipis, tapi mulus. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum penerimaan. Senyum yang mengatakan, aku sudah cukup, aku udah berani. Aku gak perlu sempurna untuk tetap datang ke sekolah. Dan pagi itu untuk pertama kalinya Raka merasa dirinya layak. Bukan karena sepatunya, tapi karena hatinya. Setelah upacara selesai dan barisan dibubarkan, suasana sekolah mendadak jadi canggung. Seperti ada kabut yang menggantung di antara lorong kelas dan halaman. Beberapa siswa yang tadi tertawa, kini menunduk pelan saat berpapasan dengan Raka. Tak ada lagi ejekan, hanya keheningan aneh yang menggigit. Beberapa anak terlihat sibuk sendiri, berpura-pura membuka buku catatan. Ada juga yang diam-diam menghapus foto atau video yang sempat mereka ambil saat upacara. Teman-teman yang biasanya ramai kini sepi. Bahkan yang paling cerewet pun kehilangan bahan lelucon. Raka berjalan pelan melewati mereka semua. Dan meskipun dadanya masih terasa sesak, ia tahu diam mereka lebih menyakitkan daripada tawa. Tapi juga mungkin awal dari kesadaran. Raka duduk sendirian di pojok kelas, membuka bekal tanpa nafsu. Lalu Dika mendekat pelan-pelan. Kak, maaf ya, serius. Gue gak nyangka bakal separah itu. Gak apa-apa, tawa kalian gak bisa dibatalin juga. Gibran datang duduk di depan Raka. Lu kuat juga. Kalau gue yang jadi lu udah pulang sejak tadi. Tapi lu keren bro. Teriakan lu kayak superhero. Biasa, dulu juga gue pernah dihina karena sepatu robek. Sekarang giliran gue yang jaga. Besok ikut gue ke UKS. Ada sepatu sumbangan dari alumni. Banyak yang bagus kok. Masa sih? Lu pikir gue bisa ngomong seberani itu tanpa pengalaman? Raka tersenyum lebar untuk pertama kali hari itu. Dika bergabung lalu ikut tertawa pelan. Tapi jujur kak, jempol lu
itu kayak maskot sekolah tadi pagi. Gue tahu, dan dia kayaknya pengen minta cuti. Semua tertawa pelan, ketegangan mereda. Kadang malu memang tak bisa dihindari, tapi justru dari rasa malu itulah Raka menemukan siapa yang benar-benar peduli. Dan mungkin jempol kaki yang ngintip pagi itu justru membuka pintu pertemanan baru yang tak terduga. Jangan lupa like dan komen ya. Bersambung ke episode 4.